Kebetulan saya sebagai pemuda memiliki interest atau ketertarikan terhadap sejarah, terhadap budaya, dan saya juga banyak menimba ilmu dari bapak-bapak senior-senior kami yang ada di Gresik yang telah lama berkecimpung di dalam dunia sejarah dan budaya. Perkenalkan, sang nama sang jenenge Arif, salah satu warga di dusun Kajen ini. Alhamdulillah teman-teman kita sudah di lokasi WGK. WGK itu singkatan di Wisata Giri Kuno. Harapan di Wisata Giri Kuno ini adalah tempat satu untuk ruang terbuka hijau, dua untuk sarana edukasi untuk siswa-siswa yang belajar tentang gimana sih sejarahnya tentang Giri Ketatoan. Awalnya seperti itu. Di awal pendirian ini sendiri adalah bahwa lokasi WGK ini dulu bekas tempat sampah. Terus ini juga salah satu daripada tanah yang dimiliki oleh Desa Giri. Jadi tanah Kikinya Giri tinggal di lokasi WGK ini. Alhamdulillah inisiatif dari teman-teman remaja Kajen dibangun sebuah edukasi tempat wisata untuk sarana juga pendidikan dan untuk sarana rekreasi untuk warga Kajen dan sekitarnya. Jadi WGK atau Wisata Giri Kuno. Terima kasih dari situ. Ini di WGK malam ini ada tamu dari teman-teman penggiat sejarah. Salah satu ada Mas Andi Bukhori, Ketua Matra Gresik, dan satunya Mas Viko, penggiat sejarah dan budaya Gresik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita lagi dari Matra Gresik. Di sini saya ditemani oleh seorang sejarawan muda, pengamat sejarah yang usianya masih muda. Terus terang saya sangat salut untuk Mas Viko yang dari generasi muda yang suka dengan sejarah-sejarah Gresik. Dan sebenarnya ini selama ini yang kami harapkan, jadi warga Gresik yang muda-muda ini punya ketertarikan mengenai Gresik dan sejarah adat dan tradisinya agar tidak hilang tergerus waktu. Karena saat ini banyak generasi muda yang tidak tahu Gresik dulu kayak gimana, Gresik dulu itu apa, kota sebagai apa. Dan ini ada generasi muda yang mau menggali sejarah, memperhatikan sejarah, mengamati sejarah. Saya sangat apresiasi sekali. Beberapa waktu lalu Mas, itu kan pernah saya dengar jenengan pernah diwawancari oleh media tersebut, kemudian membahas mengenai lokasi makam Malik Ibrahim yang sesungguhnya ada di mana gitu. Yang akhirnya hal ini mendapat perhatian dari beberapa sejarawan. Nah, ini saya ingin tahu ceritanya kayak gimana, kok bisa ada istilah pernyataan seperti itu. Mungkin kan ada dasarnya apa, barangkali bisa disampaikan di sini. Terima kasih Cak Andi atas perkenalannya dan pembukaannya terhadap diskusi pada malam hari ini. Jadi ini diskusi santai ya Cak Andi ya. Kita ngobrol dengan lepas, dengan sebuah pandangan yang terbuka terkait dengan berita yang pernah beredar beberapa waktu yang lalu di media soal pemindahan atau soal lokasi yang sebenarnya makam Maulana Malik Ibrahim itu. Mungkin di awal saya ingin mendisklaimerkan terlebih dahulu bahwasanya memang benar dalam masa-masa seperti ini sangat dibutuhkan peran pemuda yang mencintai budaya dan adat tradisinya masing-masing. Dan peribahasa tak cinta maka tak kenal itu memang benar adanya. Kita berusaha
mengenal jati diri kita sebagai warga Gresik. Kita berusaha mengenal Gresik dulu seperti apa dengan cara kita mencintai budaya yang ada dulu. Dan dalam hal ini kebetulan saya sebagai pemuda memiliki interest atau ketertarikan terhadap sejarah, terhadap budaya, dan saya juga banyak menimba ilmu dari bapak senior-senior kami yang ada di Gresik yang telah lama berkecimpung di dalam dunia sejarah dan budaya, termasuk juga mengenai berkaitan dengan Bupati pertama Gresik, yaitu Kanjeng Kiai Raden Tumenggung Puspanegara, yang mana di pemakamannya beliau itu juga ada pemakaman dari berdekatan bersampingan dengan pemakamannya Mbah Syekh Maulana Malik Ibrahim, juga makam pahlawan di sisi sebelah kirinya itu. Kalau kita lihat mungkin secara makronya terlebih dahulu, biasanya di pemakaman, kompleks pemakaman di sana itu, kalau kita mengetahui di dalam sebuah tulisan yang ada di makam Puspanegara, biasanya komplek itu dinamakan komplek pemakaman Asmoro Toko, di mana terdapat banyak orang-orang hebat, orang-orang yang harum namanya, orang-orang yang berjasa dan memiliki keilmuan baik secara agama maupun secara keduniaan yang cukup tinggi berada di pemakaman daerah sana. Dan saya rasa beberapa orang sepakat di komplek pemakaman Asmoro Toko itu, yang mana ada Mbah Maulana Malik Ibrahim, Mbah Puspanegara maupun makam pahlawan, itu salah satu komplek makam yang cukup lengkap, karena ada di sana terdapat ada umaroh, ulama, dan syuhada, yang mana 3 pilar ini menjadi sebuah pokok penting dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Dan kita kembali lagi ke topik soal lokasi tadi. Memang pada waktu itu, tepatnya mungkin 2 tahun yang lalu, mungkin tahun 2022, jadi mendekati ke momen hari ulang tahun atau hari jadi Kota Gresik. Jadi memang ada salah satu media yang datang ke rumah dan mencoba untuk menggali informasi mengenai sebenarnya siapa sih Puspanegara itu, perannya apa beliau sebagai Bupati pertama di Gresik, dan jasa-jasanya, peninggalannya apa saja. Awalnya seperti itu, dan kita akhirnya pembicaraan mengalir dengan beliau. Dan sebenarnya apa yang saya sampaikan ketika saat itu memang murni dari sebuah obrolan, diskusi, sharing-sharing dengan para sesepuh, para orang-orang yang telah sebelum-sebelumnya telah berusaha buat menggali informasi dan mencoba untuk mengetahui lebih dalam tentang peran-peran beliau itu tadi. Dan kebetulan pada saat itu ada salah satu, sebelum wawancara dimulai, waktu itu saya masih ingat betul, wawancaranya itu dimulai sekitar jam 4 sore setelah asar itu. Dan paginya, waktu paginya sebelum saya wawancara itu, kita sempat datang, saya sendiri, kita kumpul dengan beberapa orang termasuk warga paguyuban dari terahnya Puspanegara di makam beliau. Ada diskusi, kita ngobrol, saya juga bertanya-tanya, saya ingin belajar tentang sejatinya peran beliau apa, peninggalannya beliau apa saja. Dan waktu itu ada salah satu dari pihak terah itu mungkin sempat mengatakan bahwasanya, oh iya, sebetulnya itu termasuk Masjid Jami itu salah satu peninggalannya beliau. Memang dulu pernah kebakaran hebat Masjid Jami itu, dan kemudian dibangun megah, dibangun menjadi lebih gede lagi ketika waktu zamannya beliau. Dan salah satu beduk yang ada di Masjid Jami dari pihak keluarga juga sempat mengatakan itu kalau kurang lebihnya ya insya Allah itu juga termasuk salah satu peninggalan dari Puspanegara. Jadi mungkin ketika pendirian Masjid Jami bisa jadi sebelumnya mungkin sudah ada, mungkin entah masih sebagai langgar atau musola. Setelah zaman eranya beliau dibangunlah masjid yang gede dan menjadi Masjid Jami atau masjid yang utama di Kota Gresik pada saat itu. Kemudian merembetlah ke yang lain-lain juga, termasuk penataan kota, alun-alun tadi. Dan orang-orang mengatakan bahwasanya alun-alun, kemudian Masjid Jami, kemudian ada kantor kepala pemerintahan, itu salah satu pakem yang dibuat oleh Mataram. Ada yang mengatakan seperti itu, karena
hampir di tiap-tiap daerah, kota atau kabupaten itu memiliki konsep banjir yang sama seperti itu. Betul, konsep alun-alun ya, ada pemerintahan, ada sebuah masjid agungnya, kemudian ada lapangan besar di tengah sebagai tempat untuk bertemunya para pemimpin atau bupati dengan masyarakat, dengan rakyatnya secara terbuka. Dan dengan pembicaraan yang mengalir itu tadi, ada yang menyampaikan tercetuk sebuah kalimat, oh iya, bahwasanya termasuk makam Mbah Malik Ibrahim itu juga ada indikasi atau ada sebuah kecondongan bahwasanya makam beliau itu sempat atau pernah mengalami adanya sebuah perpindahan darah beliau. Nah, ini untuk yang perpindahan tadi awal mulanya itu kalau saya dengar nggak salah itu gitu, bahwa makam Malik Ibrahim dulu itu tempatnya dekat pinggir pantai, dekat rumahnya Nyai Ageng Kinate. Apa betul seperti itu? Ya, kan? Oke. Untuk lokasi awal ataupun apakah memang benar adanya perpindahan itu tadi, memang dalam internal kita sendiri pun dari pihak keluarga saya mencoba buat mensurvei beberapa tokoh juga, tokoh sejarawan, tokoh budayawan lain yang sebelumnya telah menggeluti. Memang kita tidak dapat menggiri bahwasanya masih ada simpang siur soal itu. Cuma apa yang waktu itu saya sampaikan kepada media yang akhirnya sampai viral waktu itu dan sempat menjadi kontroversi, karena memang apa yang disampaikan oleh salah satu pihak keluarga tadi, saya berikan note sebenarnya di beberapa media tersebut, bahwasanya ini sebenarnya masih belum itu Pak, belum betul-betul utuh informasinya, karena tentu ketika kita menyampaikan sebuah pandangan baru pasti akan menjadi sebuah poin perdebatan yang bisa didiskusikan secara lebih lanjut terkait soal referensi, bukti, otentik dan kata-katanya apa saja gitu. Dan menurut saya beliau mengatakan memang mestinya kalau beliau Mbah Malik Ibrahim mungkin lebih dekat dengan arah pesisir. Dengan arah pesisir dalam arti ya bisa di depan daerah nanti ataupun sampai Ambon Sawo sana, mungkin itu masih area pesisir Mas. Cuma untuk kepastiannya benar atau tidak dan lokasi di mana itu masih menjadi hal yang mungkin bagus bagi kita untuk sama-sama menggali informasi lebih lanjut. Setidaknya poin plus yang bisa kita tarik dari sana adalah informasi seperti itu apa benar arti ungkapan yang disampaikan itu bahwa makam Malik Ibrahim itu ada di pinggir pantai dekat dengan rumahnya Ageng Kinate. Kalau yang saya dengar seperti itu Pak. Jika kita melihat dari cerita tarik jauh sebelumnya Pak Cai, kan Mbah Malik Ibrahim termasuk Syah Bandar waktu itu, mengatakan Syah Bandar yang terpilih atau ditunjuk oleh Kerajaan Majapahit untuk mengurusi pelabuhan di arah Gresik. Setelah beliau kan penerusnya ada Mbah Syed Ali Murtado atau Mbah Ageng Santri atau Mbah Aja Pandito Wunut namanya, kan ada pohon wunut di situ. Setelah Mbah Ageng Santri baru diteruskan oleh Nyai Ageng Kinate. Itu untuk jika kita melihat lokasi dua makam tersebut antara Mbah Syed Ali Murtado Mbah Ageng Santri dengan Nyai Ageng Kinate, letaknya cukup berdekatan. Dalam arti cukup berdekatan di antara dekat dengan area SMP2 tadi yang mana dekat dengan pesisir. Jadi dua Syah Bandar setelah beliau lokasi makamnya ada di dekat daerah sana. Maka otomatis bagaimana lokasi utamanya Mbah Malik Ibrahim itu, apakah memang benar di situ? Ya ada, setidaknya kita dapat dua tanda seperti itu tadi. Cuma memang dibutuhkan lagi, ini harus lebih jauh lagi soal data yang lebih valid, yang barangkali sebenarnya masih sudah ada, jadi sudah ada menginjak. Namun entah apakah memang masih belum bisa disampaikan atau belum ketemu atau bagaimana, yang pasti sebuah hal yang cukup menarik buat kita bahas. Jadi info-info yang ada ini kadang tuh antara kita sebagai masyarakat yang saat ini hidup di era modern, terkadang itu sebuah informasi itu seringkali ditafsirkan berbeda di antara setiap orang. Ini mungkin sekedar
pemahaman yang harus untuk meluruskan yang sering terjadi salah kaprah. Contohnya gini, jika makamnya Hipinati di daerah Kedungson, kira-kira menurut sampean rumahnya Hipinati di mana? Kita balik, jika ada seorang bangsawan yang meninggal, apakah mungkin makamnya yang tadi ditaruh di rumahnya? Apakah tidak mencari lokasi lain yang pas strategis kemudian dimakamkan di daerah situ? Contohnya ya seperti Sunan Giri itu kan makamnya di daerah dekat masjid sana, cuma rumahnya juga dekat-dekat BGK sini begitu. Nah begitu juga, ini mungkin pola pikir yang berbeda. Sebenarnya mungkin infonya itu jelas. Infonya yang saya dengar itu gini, bahwa makam Malik Ibrahim itu letaknya berada di pesisir pantai dekat dengan rumahnya Hipinati. Nah, karena kita terkadang itu sudah dari kecil tuh ingatan kita tuh Hipinati rumah anak Kedungson, dan akhirnya orang-orang berpikir bahwa rumahnya Hipinati adalah Kedungson, kayak gitu, Kedungson. Padahal kalau kita lihat sekali lagi, kenapa adanya desa Pulau Pancian? Desa Pulau Pancian kenapa disebut Pulau Pancian? Karena di situ tempatnya Sunan Giri mancing. Akhirnya disebut Pulau Pancian. Dari berguru ke Ampel, pulangnya naik apa itu? Ada yang bilang kalau jalan kaki dari sana, terus mancing di situ. Ada yang bilang numpak perahu, kemudian turunnya di situ. Berarti kalau turun di situ, berarti yang jelas kan indikasi terbesar itu bahwa rumahnya Nyai Hipinati, ibunda dari Sunan Giri, adalah daerah Pulau Pancian situ. Nah kalau kita tarik garis lurus, berarti dekat dengan makamnya Malik Ibrahim. Jadi kemudian info ini bisa berbeda. Kita kalau berpikir bahwa rumahnya Nyai Hipinati ini ada di Kedungson, maka seolah-olah makam ini tidak ada di daerah dekat Kedungson, terus dipindahkan ke daerah Gapura situ kan gitu. Tapi kalau kita berpikir bahwa rumahnya Nyai Hipinati bukan di Kedungson, ada di Pulau Pancian, berarti memang selama ini makam memang ada di situ. Berarti yang perlu kita cari adalah rumahnya Nyai Hipinati tadi kan gitu. Ini istilahnya pola pikir saya. Tak tahu menurut orang gimana, cuma kan ini pola pemikiran saya bahwa sebuah makam itu adalah tempat menguburkan mereka yang sudah meninggal. Nah, bukan berarti di situ adalah rumahnya dari beliau-beliau yang meninggal. Bisa jadi rumahnya masih tetap di daerah mana. Kalau kita melihat sejarah, kemungkinan ya rumahnya Nyai Hipinati yang saat ini mungkin masih belum ditemukan ya adanya dari keterangan-keterangan yang ada dia mengarah ke Pulau Pancian, karena cerita yang ada bahwa Sunan Giri itu kenapa desa Pulau Pancian diberi nama desa Pulau Pancian, karena tempatnya Sunan Giri menginjakkan kaki. Nah, berarti rumahnya ibunda Sunan Giri adalah di daerah Pulau Pancian yang notabene dekat dengan makam Malik Ibrahim. Sedangkan kalau kita teruskan lagi, rumahnya Malik Ibrahim kira-kira ada di mana? Mungkin orang sekarang berpikir bahwa di daerah Gapura atau situ kan gitu. Tapi kalau kita lihat lagi, apakah mungkin seseorang yang mempunyai surau atau langgar, rumahnya berjauhan dengan surau langgar tersebut? Ya, surau Malik Ibrahim yang ada di Gresik daerah mana? Daerah Langgar Sawo. Kemungkinan bisa jadi rumahnya Malik Ibrahim kemudian ya daerah segitu. Itu cuma makamnya saja yang ada di dekatnya Nyai Hipinati. Jadi kalau saya melihat bisa jadi info yang ada itu memang benar, cuma memang ada perbedaan ini karena pola pikir kita mengarah berbeda. Kalau kita mikirnya rumahnya Nyai Hipinati tadi di Kedungson, berarti makamnya dari sini dipindah. Tapi kalau kita ini makam tetap makam di sini, rumahnya saja yang tadi yang perlu kita ketahui kayak gitu. Jadi saya tidak menyalahkan dan saya benar seperti menurut saya benar sih
katanya manuskrip, apa yang disampaikan manuskrip tadi benar. Cuma kita saja yang sebagai menerima informasi tadi mengartikan informasi tadi dengan cara pola pikir yang berbeda. Tapi kalau pola pikir kita bahwa rumahnya Nyai Ageng berarti tidak di Kebungsun, bisa jadi benar. Berarti rumahnya Nyai Ageng berarti ada di Pulau Pancingan. Kayak gitu. Mungkin ini tadi yang salah diartikan atau gimana? Enggak tahu ini untuk pendapat jaringan gimana? Apa yang saya sampaikan tadi? Pertama-tama mungkin terkait dengan ini Mbah Maulana Malik Ibrahim. Jadi kita sudah tahu saat ini makam beliau di daerah Desa Gapuro, dan beliau juga mempunyai jasa dengan mendirikan sebuah langgar di daerah Kemutaran Gresik sekarang yang dinamakan dengan Langgar Sawu. Namun ke belakang lagi sebelum di Langgar Sawu itu kita juga harus mengingat bahasanya beliau pertama kali ketika ke Gresik itu ke daerah Pesucinan Leran ya. Setelah itu Rumo adalah. Setelah itu ke Rumo. Dan kebetulan beberapa waktu yang lalu saya akhir-akhir ini cukup sering saya main ke daerah Leran situ, dan saya mampir untuk menziarahi ke makam santri-santrinya beliau yang ada di belakang masjid desa saya kurang tahu pasti kan dari makanya santri-santrinya bersama lagi ada tempat pemandian. Iya betul. Sebelah sini ada pohon besar. Nah di situ diyakini tempat tambatan perahunya beliau. Itu yang cukup menarik itu di masjid tersebut. Orang-orang banyak mengatakan bahwa masjid tersebut merupakan masjid pertama kali yang dibangun oleh Maulana Malik Ibrahim. Dan sampai sekarang di dalam masjid tersebut ada sumber mata air, 2 sumber mata air. Mungkin juga Cak Andi sudah pernah sana juga. Yang pertama kolam, dan yang kedua itu ada sumur. Kolamnya ini masih kita kelihatan, kita masuk ke dalam masjid masih ada airnya di dalam kolam itu. Namun di sumurnya itu ditutup sumurnya karena mungkin tapi itu bangunan baru ya. Yang lama kan yang sebelah kirinya yang ada yang lama imam itu sebelahnya kolam dan sumur itu ada di luarnya. Jadi saya dokumentasi foto untuk itu masih ada. Jadi desa Pesucinan sekitar tahun 2010 itu sumur dan kolamnya itu ada di luarnya. Nah, kemudian pas sudah berbesar, sumur dan kolamnya ada di dalam. Berdasarkan dengan bukti-bukti itu tadi, maka bisa kita sepakati bersama bahwasanya memang Mbah Maulana Malik Ibrahim itu perjalanannya itu mulai dari utara menuju ke arah selatan ke arah Gresik kota. Kalau menurut sejarawan yang lain bahwa pertama kali datang ke Gresik memang mendirikan masjid di sana, langgar. Kemudian beliau dagang yang akhirnya mendirikan langgar juga di Romo. Setelah mendapat tanah istilahnya perdikan Gresik, akhirnya beliau ke Gresik dan mendirikan menjadi langgar Ya, dengan mendirikan Langgar Sawu juga. Karena apa? Kalau ke Romo kan kejauhan, buat di Sawu, berarti rumahnya Malik Ibrahim bisa jadi daerah Kemutaran dan sekitarnya. Namun ada sebuah hal yang menarik di dalam nisannya beliau, Maulana Malik Ibrahim. Jadi kan itu ada beberapa ayat Al-Quran dan di sana ada makam nisannya beliau. Dan ada yang di tengah-tengahnya nisan beliau itu ada 5 atau 6 baris ya, mungkin 5 mungkin. Itu baris pertama, baris kedua. Di baris yang kedua itu seingat saya arti dan terjemahnya adalah bahasanya beliau itu merupakan panutan atau pedoman orang mulia yang dihormati oleh para raja, para pangeran, para wizir. Otomatis waktu itu jadi pertanyaan, berarti beliau ini ketika saat itu kan masih zaman Majapahit, apakah memang beberapa raja ataupun pangeran dari Majapahit juga menjadikan beliau sebagai guru spiritual atau menjadikan sebagai penasehat? Karena jika kita bilang tercantum raja dan pangeran,
maka kita kembali kepada kerajaan yang ada pada saat itu. Nah, Dan pada saat itu masih belum ini ada. mungkin yang ini. bisa kita buat di vlog berikutnya. Oh iya. Coba. Soalnya lebih panjang lagi jelasnya ya. Betul. Nah, jadi untuk yang saat ini cuma saya dari pemikiran jenengan kan mungkin yang selama ini infonya tadi, oh makamnya Mas Ibrahim tadi ada di dekat rumahnya Nyak Kinate, pikiran sambat mengarah ke Bungson. Bungson. Nanti daerah SMP 2 sini tadi. Kemudian dipindahkan ke situ lah. Kalau pola pikir saya kan kayak gini, kalau ada seorang bangsawan yang meninggal, makamnya pasti bukan di rumahnya sini atau bukan di rumahnya, ya mungkin di halaman atau cari lokasi yang strategis untuk pemakaman. Nah, rumahnya ini sendiri. Nah, kalau ada makamnya yang Pimpinan tadi dekat dengan makam Mas Ibrahim, berarti daerah Pulau Pancian. Nah, ini sesuai dengan apa yang ada di sejarah selama ini kan. Sunan Giri itu kan kenapa desa Pulau Pancian disebut pulau kan karena di situ tempat Sunan Giri mendarat, mengapakkan kakinya. Mancing. Nah, Sunan Giri sendiri kalau ditanya Sunan Giri aslinya mana? Aslinya ya Gresik, Pulau Pancian sana. Baru kemudian setelah beliau berburu ke ayahnya mendapatkan tanah yang akhirnya dicari dan menemukan di daerah kiri sini. Hasilnya daerah Gresik sana. Itu menurut saya. Di dekatnya pemakaman beliau, mungkin orang-orang belum banyak yang tahu ya. Biasanya di situ ada salah satu kelenteng yang cukup tua, Kim Him Kiong. Ya, lalu itu ingat saya di nisannya itu, bukan nisannya, di tahun pembuatan ada kayak semacam kotak itu. Itu sekitar tahun 1158 atau 85 ya. 85 atau 86, 100-an. Itu berarti kan kelenteng tersebut sudah ada dan berdiri sejak 200 atau 300 tahun sebelum Mbah Malam Ibrahim di situ. Maka yang menjadi menarik adalah berarti aktivitas peradaban manusia di sana sudah ada sejak dulu. Apakah kampung Arab dan kampung Cina tadi bisa memang bisa berdampingan seperti itu? Yang namanya kota bandar, apalagi yang tadi dibahas Gresik ini dulunya itu adalah pelabuhan internasional, pasti didatangi dari berbagai macam negara. Berbagai macam negara yang artinya itu banyak dari negara lain yang menetap. Makanya kenapa ada yang namanya pekelingan. Pekelingan kan di awal mulanya dari orang-orang itu dari pekeling itu hitam. Di situ banyak orang-orang hitam. Ya, ternyata orang-orang dari India. Dan dengan lokasi yang berdekatan ya, antara kelenteng tadi dengan sekarang pemakaman dari mana Mas Ibrahim itu, akhirnya timbul sebuah pertanyaan lanjutan. Apakah dulu sebelum di sana sebelum ada beliau pemakaman Mbah Muhammad Ibrahim, Mbah Puspanegoro di situ juga, apakah di dalam area tersebut sebelumnya telah menjadi tempat yang mungkin disucikan atau tempat yang sakral di daerah situ? Karena yang saya yakini seperti yang tadi Kak Andi bilang, ketika ada tempat rumah, orang pasti untuk memilih sebuah tempat untuk lokasi yang entah buat pemakaman ataupun tempat buat singgah, tentu nggak mungkin di rumahnya sendiri, pasti ada lingkungan di sekitar beliau yang itu strategis dan dijadikan sebagai pijakan untuk beliau di sana. Bisa jadi jauh sebelum itu mungkin di area tersebut sudah ada tempat yang cukup disakralkan sehingga kemudian dijadikan pemakaman yang baru itu di zamannya beliau kan. Kalau bangsawan kan berarti kemudian biasanya memilih suatu area yang nantinya diarahkan keluarga-keluarganya nanti juga dimakamkan di sana, kerabat atau penggawa-penggawanya. Seperti sekarang ini kan memang di situ kalangan itu kan dari panglimanya ada di situ kan, di yang nanti. Yang menarik
Di situ di pemakamannya Puspanegara Cak ya. Itu sebetulnya sempat ada tertulis awal itu sebelum beliau. Itu ada namanya Kiai Nolodiko. Yang mana beliau nggak dimakamkan di Gresik. Saya ada foto-foto daerah pemakaman Puspanegara tahun 60. Tahun 60-an. Biasa. Ada banyak. Terkait arsip itu ya, mungkin itu bisa menjadi hal yang penting ya. Dan kebetulan kemarin ini dalam minggu ini ya, saya tuh beberapa kali coba main ke websitenya Leiden University. Yang mana di websitenya Leiden University itu mereka kan banyak tuh menyimpan arsip-arsip tentang Gresik, tentang Indonesia lah, tentang Jawa, terus tentang Gresik juga. Dan saya komot beberapa foto-foto yang berkaitan dengan area situ ya. Mulai pemakamannya beliau area Puspanegara tahun 1900 1940 sampai saya akhirnya menemukan sebuah foto gapuranya, gapura asli depan yang kalau kita lewat dari kita mau masuk ke pemakaman gapura untuk masuki area atau iya ETLB dari Leiden University itu. Jadi gapuranya masih utuh kelihatan dari sisi depan maupun dari sisi samping. Jadi jika kita lihat gapuranya memang lebih gede daripada yang sekarang. Termasuk sisi kanan dan sisi kirinya itu ada semacam ukiran yang agak lengkung-lengkung gitu. Yang sekarang sudah tidak ada. Itu dan ada satu gapura yang saya cukup pengen tahu. Pada tahun 1950 itu makam Malik Ibrahim itu tidak ambus ke tanah saja. Jadi terlihat atas. Ya, Nah, jadi yang ada di sampingnya sekarang ini yang mengitari dari makam Malik Ibrahim itu tadi adalah gundukan baru. Jadi seolah-olah kita sejajar dengan makam. Tapi kalau kita dulu, pada kalau lihat 1950-an, itu kita berdiri itu masih di bawahnya Nisa. betul. Di situ kebetulan juga ada di waktu itu pemugaran ada tahun 1941 dan 53. Jadi ketika pemugaran itu orang yang memugar memakai baju putih itu berdirinya itu masih misalnya masih di bawahnya orang yang berdiri sesuai yang Andi katakan. Dan saya lihat banyak orang yang menyaksikan pemugaran di sana tadi. Jadi saya mencoba sama ya buat kumpulin arsip-arsip itu tadi. Mulai dari tampak depan, tampak belakang, termasuk tampak lokasi pemakamannya beliau tadi, makam Ibrahim. Memang Untuk arsip ini nanti kita akan mengeluarkan kalender tahun 2025. Matra Gresik mengeluarkan kalender 2025 mengenai foto lama Gresik juga. Dan desainnya lebih bagus dan foto-fotonya bisa dipotong untuk dijadikan figura desain buat hiasan rumah. Ini kita tambah. memang hasil-hasil yang ada itu harus ini ya, harus segera dibuka. Saya sendiri masih mencari media yang pas untuk mengeluarkan foto-foto tadi karena jumlahnya lumayan banyak. Ada sekitar ratusan ribu kalau saya Arsip-arsip fotonya ya. Itu sebenarnya bisa jadi ini ya, bisa jadi sebuah terobosan baru karena dilihat masa kini itu anak-anak muda sekarang mulai mengikuti hal-hal yang berbau vintage atau berbau lama, klasik gitu ya. Dan yang itu sebenarnya kehidupan orang Gresik dulu kayak gimana, orang diri dulu gimana saat itu naik kuda itu Delman Dokar kayak gimana, terus penampilan sehari-hari kayak gimana, itu yang menarik. itu berarti di arsip-arsipnya Candi itu terlihat ya beberapa foto-foto yang lama-lama itu ya. Jadi mulai dari bangunan, kehidupan sosial, kehidupan masyarakat, mulai pasar kayak gimana. Saya punya ide nih Cak, barangkali bisa sebagai masukan ya besarnya ya, mengadakan sebuah ketika ada sebuah foto yang dari Cak Andi tadi katakan, kemudian nanti entah anak-anak SD atau beberapa orang-orang yang giat dengan sejarah dan budaya, kita mendatangi foto yang lama yang ada itu, kita mendatangi tempat tersebut dan kita mulai mendiskusikan dan mendiskusikan tentang bangunan ini. Misalkan Andi ada foto tadi mengenai gambarnya sumur di daerah Masjid Sucian Leren itu, terus sekarang udah berbeda. Mungkin
kita bisa sama-sama ke sana untuk melihat bentuk perbedaan dari dulu dan sekarang. Dan ya, dan kita bisa menanyakan bagaimana dari istilahnya juru kuncinya di situ, pendapatnya seperti apa. Dan nanti itu bisa menjadi sebuah konten yang menarik minat anak-anak muda mungkin. Kayak mereka nanti bakal tergius dengan sebuah penasaran itu tadi. Nanti oh ya ternyata ini, ternyata itu. Masih banyak apa itu masukan-masukan yang masih perlu itu kita tampung. Jadi segala macam masukan saya tampung. Yang mana nanti yang bisa direalisasikan. Oke, terima kasih kepada Mas Vigo yang telah datang dan menyampaikan informasi yang menurut saya bagus untuk. Jadi menurut saya ini ada masukan lagi yang bahwa PR kita itu bukan mengenai makam ini dipindah dari sini ke sini, kemudian apa itu ada perbedaan sejarah, enggak. Sebenarnya informasinya sepertinya sama semua, cuma pola pikir kita untuk mengartikan info tadi mungkin yang berbeda. Jadi yang saya tangkap dari informasi tadi bahwa bukan makamnya yang berpindah, tapi rumahnya Ki Pinate dulu ada di daerah Pulau Panciang, dan ini mungkin bisa sesuai dengan data-data yang ada. Dan cuma karena kita kadang tuh sering mengatakan makam itu tadi rumahnya Ki Pinate ada di Kebungson, bahwa itu adalah makam, bukan rumah. Begitu juga dengan Malik Ibrahim, yang di situ adalah Sunan Malik Ibrahim adalah makam yang ada di Gapura tersebut, sedangkan langgarnya ada di daerah Kroman atau dulunya disebut Metoko, yang bisa jadi tempat tinggal Sunan Malik Ibrahim itu adalah di daerah sekitar Metoko tersebut atau di daerah Metoko sendiri. Cuma untuk info yang lanjut kita belum bisa menampilkan karena belum ada data-data valid untuk menyertainya. Begitu saja penyampaian jagongan matra, jagongan santai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.